Selamat datang di sesi pendalaman kita. Anda pernah nggak sih merasa kalau bikin keputusan itu kok rasanya kayak lagi hadapi krisis? Nah, menariknya nih, sumber kita hari ini, kutipan dari The Art of Decision Making, karya Joseph Bicard, itu ngungkap kalau kata Yunani kuno buat keputusan, krisis, itu artinya emang pemisahan atau penilaian. Seringnya dalam situasi genting pula. Betul, betul. Krisis itu kan momen penentuan ya. Nah, iya kan? Jadi, mari kita coba bedang lebih jauh ya. Sumber ini kayaknya ngasih kita pemahaman gitu. Kenapa sih keputusan bisa terasa berat banget? Dan gimana kita sering, tanpa sadar, menghindarinya. Iya. Kita bakal coba kupas beberapa jebakan pikiran umum yang dibahas di buku ini. Oke. Yang menarik di sini, Bicard itu mengidentifikasi beberapa mekanisme pertahanan gitu ya, yang sering kita pakai tanpa sadar buat nangkis keputusan sulit. Mekanisme pertahanan, kayak gimana tuh contohnya? Salah satunya, dia sebut monoliving. Intinya sih kita bertahan pada kebiasaan atau pilihan yang itu-itu aja, biar nggak repot milih hal baru. Oh, kayak... Contoh simpelnya mungkin Mark Zuckerberg ya, yang kaos abu-abunya itu aja. Tapi ini bisa juga buat keputusan gede loh. Iya. Kelihatannya efisien, tapi risikonya kita jadi stagnan, nggak sadar kehilangan peluang. Jadi kayak pakai mode autopilot gitu ya, tapi malah membatasi kita. Oke. Nah, selain itu, selain cuma nempel sama kebiasaan, ada cara menghindar lain nggak yang dibahas? Mungkin kayak lempar tanggung jawab gitu? Nah, itu dia. Betul sekali. Ada yang namanya outsourcing keputusan. Outsourcing. Iya, bisa macam-macam. Misalnya ngandelin takdir, atau horoskop, atau iseng lempar koin gitu. Haha, bener juga. Atau yang paling umum ya, ngelimpahin ke orang lain. Bilang aja, terserah kamu deh. Gampang kan? Iya sih, gampang. Tapi, Tapi ya itu, kita jadinya nggak pernah benar-benar bangun keyakinan sama penilaian kita sendiri. Terus ada lagi prokrastinasi. menunda-nunda. Iya, nunda terus, harapannya masalahnya hilang sendiri gitu. Bicard nekanin, ini tuh bukan strategi nguasain waktu, tapi justru kita lepas kendali. Ingat kata Heraklitus kan? Kita nggak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Jadi keputusan yang Anda tunda hari ini, besok konteksnya udah beda lagi. Wah, iya bener juga ya. Terus kalau nunda karena nunggu momen yang pas banget atau nunggu semua sempurna, itu kan sering banget tuh alasannya. Gimana sama perfeksionisme? Tepat. Itu mekanisme pertahanan lainnya. Nunggu semua info kumpul, padahal mungkin nggak akan pernah lengkap, atau nuntut hasilnya harus 100% sempurna. Susah sih kalau gitu. Banget. Bicard cerita pengalamannya sama pengelola hotel mewah. Katanya, ngejar kesempurnaan total itu bisa bikin bangkrut secara psikologis. Intinya sih, kadang cukup baik itu udah lebih dari cukup buat kita maju. Oke, Nungguin kesempurnaan absolut itu, ya sama aja nggak pernah mutusin apa-apa. jadi semua mekanisme tadi, monoliving, outsourcing, prokrastinasi, perfeksionisme ini kayaknya lapisan pelindung gitu ya. Tapi ngelindungin kita dari apa sih sebenarnya? Kayaknya ada satu akar masalah utamanya nih. Persis. Ujung-ujungnya itu ketakutan. Sumber ini nyebutnya project fear. Project Fear. Iya, rasa takut itu sendiri nggak selalu jelek kok. Bisa bikin kita waspada, fokus buat mencegah resiko kan? Iya. Masalahnya, sering banget ketakutan ini ngambil alih logika kita. Jadi ngalahin fokus ke potensi positifnya, ke promosinya gitu. Bicard nyambungin ini ke teori prospek dari Kahneman dan Tversky. Oh, yang soal loss aversion itu ya? Nah, itu dia. Intinya nunjukin gimana kita itu jauh lebih takut rugi daripada senang untung. Secara psikologis, takut kehilangan uang 100.000 itu rasanya jauh lebih nancep daripada senang dapat 100.000. Iya banget sih itu. Bias ini nih yang bisa bikin kita ngambil resiko aneh, nggak rasional, cuma demi ngehindarin kerugian yang terasa bakal terjadi. Wah, itu ngejelasin banyak hal ya. Soal keputusan finansial atau karir yang kadang kok kayak nggak masuk akal. Nah, terus gimana sama fenomena zaman sekarang? Kayak fear of missing out, FOMO, yang sering banget kita omongin. Itu bagian dari project fear juga? Bicard ngaitin FOMO itu erat banget sama fear of regret. Takut nyesal di kemudian hari. Takut nyesal? Iya, jadi fokus kita geser, lebih mikirin apa yang orang lain punya atau lakuin, daripada nimbang apa sih yang sebenarnya kita butuhin atau kita pengen. Terus
ngeratapi keputusan masa lalu itu juga nggak produktif. Udah kejadian kok. Kayak kupu-kupu yang udah ninggalin kepompongnya aja. Oke. Yang penting itu bukan terus-terusan nyesal, tapi gimana kita belajar dari situ buat keputusan ke depan. Tanpa terus-terusan lumpuh sama bayangan gimana kalau atau takut salah pilih lagi. Oke, oke. Jadi udah kita kupas nih berbagai cara kita menghindar, terus akar ketakutannya juga. Nah terus apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Langkah praktisnya gimana nih? Kuncinya sih kesadaran diri. Coba kenali pola Anda pas lagi ngindarin keputusan. Apakah Anda cenderung mono-living? Atau sering outsourcing? Atau hobi nunda? Atau malah kejebak perfeksionisme? Mengenali polanya dulu ya. Iya. Terus coba identifikasi juga ketakutan spesifik apa sih yang biasanya ngedorong pilihan Anda? Apa takut rugi? Takut nyesel? Takut gagal? Ini bukan soal nyari formula keputusan sempurna, bukan. Tapi lebih ke gimana kita paham mesin di dalam diri kita sendiri pas lagi hadepin pilihan. Sip, sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari sumber kita buat Anda renungkan. Apa tuh? Bicart bilang, kesulitan kita buat mutusin itu seringkali akarnya dari kerinduan bawah sadar buat kembali ke surga yang hilang. Ini metafora ya, buat kenyamanan masa lalu atau kondisi di mana kita nggak perlu milih. Jadi kita pengen ngehindarin pemisahan yang sakit dari opsi-opsi lain. Wah, dalam juga ya? Iya kan? Pertanyaannya buat Anda, gimana kira-kira kerinduan bawah sadar akan kenyamanan tanpa pilihan ini mungkin lagi mempengaruhi keputusan-keputusan sulit yang sedang Anda hindari saat ini? Coba direnungkan.